Kita bisa saja terlihat luar biasa bagus di luar, namun bagaimana orang lain bisa merasakan dampak dari pertumbuhan kita sebagai murid-murid Kristus adalah melalui apa saudara? Melalui buah-buah yang kita hasilkan dalam hidup ini, dalam hidup saudara dan saya. Tidak hanya terlihat dari luar, tapi terasa dampak hidupnya, yaitu melalui buah-buah yang saudara dan saya hasilkan melalui hidup kita. Begitulah rapuhnya hidup kita sebagai ranting. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita terus melekat kepadanya. Karena Tuhan gak mau lihat kita kering. Apalagi Tuhan gak mau lihat kita mati secara rohani. Kita harus terus melekat kepada sang sumber hidup. Kita pikir daun yang baru tumbuh itu di dalam hidup kita sesuatu yang baru. Wow, bagus Tuhan, puji Tuhan. Namun cek, apakah itu sesuatu yang membawa kita semakin bertumbuh dan semakin berbuah, atau justru menghalangi pertumbuhan kita dan menghalangi pertumbuhan buah di dalam hidup kita. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Ya, apa kabarnya semua? Ada yang lagi sakit? Ya, kita doakan hari ini terjadi kesembuhan. Amin. Amin. So, ya, sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Saya mengundang saudara-saudara untuk menyiapkan catatan supaya setelah hari ini selesai, khotbah hari ini selesai, kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan hari ini, pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Namun kita masih bisa membacanya, kita masih belajar lebih lagi. Dan ini adalah budaya dari GKS Balikpapan, bahwa kita membudayakan dan melatih diri, mendisiplinkan diri untuk terus mencatat. Amin. Pagi hari ini kita masih dalam seri pembelajaran tema di bulan Agustus, yaitu pruning season atau musim pemangkasan. Ya, saudara, beberapa waktu lalu saya sedang duduk di depan teras rumah saya dan saya perhatikan opa atau papa saya sedang membersihkan dahan pohon rambutan di depan rumah saya. Dan saat saya memperhatikan, kok saya lihat beliau memangkas daun-daun muda yang warnanya masih muda di dahan pohon rambutan tersebut. Lalu saya berkata, loh Pak, kenapa dipangkas? Karena kan baru tumbuh, bagus-bagus, masih hijau. Terus kata opa, daun-daun ini gak baik buat pertumbuhan pohon ini. Saya bingung, oh gitu, iya daun-daun ini harus dipangkas supaya pohon rambutan ini bisa berbuah lebih banyak lagi. Ya, saya jadi ingat perkataan Pastor Sidney Mohede beberapa minggu lalu di sini, bahwa sebuah pohon itu tujuannya bukan berdaun banyak, tetapi berbuah banyak. Saya yang setuju dengan ini. Tujuan pohon itu bukan untuk berdaun banyak saja.
Daun banyak sih bagus ya. Tetapi tujuannya adalah berbuah banyak. Dan pohon rambutan di depan rumah saya itu tujuannya ditanam di situ bukan untuk sekedar berdaun banyak. Bukan sekedar untuk jadi hiasan di depan rumah. Tetapi untuk menghasilkan buah rambutan. Hidup kita bukan sekedar terlihat rimbun dengan daun-daun hijau. Terlihat tinggi dan megah. Terlihat, wah rohani sekali. Terlihat, wah rajin banget ibadahnya. Atau terlihat, wah luar biasa banget. Sibuk sekali pelayanan. Atau terdengar, wah pintar sekali pengetahuan Alkitabnya. Hebat banget debat rohaninya. Orang bisa kalah debat rohani dengan dia. Tujuannya bukan itu. Kita bisa saja terlihat luar biasa bagus di luar. Namun bagaimana orang lain bisa merasakan dampak dari pertumbuhan kita sebagai murid-murid Kristus adalah melalui apa saudara? Melalui buah-buah yang kita hasilkan. Dalam hidup ini. Dalam hidup saudara dan saya. Tidak hanya terlihat dari luar, tapi terasa dampak hidupnya. Yaitu melalui buah-buah yang saudara dan saya hasilkan melalui hidup kita. Dalam beberapa minggu ini kita telah diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yaitu pengajaran yang Yesus sendiri berikan tentang pokok anggur yang benar. Bahwa Yesus adalah pokok anggur itu. Bapa di surga adalah pengusahanya. Ya, pengusaha kebunnya. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebuah kebenaran yang harus benar-benar kita terima. Tidak sekedar kita terima, kita mengerti. Namun tidak sekedar kita mengerti dan kita hidupi. Harus kita hidupi adalah bahwa kita ini ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu. Yang harus attach, yang harus melekat terus dengan pokoknya. Kalau mendengar kata ranting, saya jadi terpikir how fragile we are. Betapa hidup kita ini rapuh. Ranting itu rapuh. Kalau ada angin kenceng ya, saudara perhatiin. Biasanya ranting-ranting yang kering yang terlepas dari pohonnya. Biasanya kalau ada angin kencang, nyangkutlah di tiang listrik, nyangkutlah di kabel, nyangkutlah di mana. How fragile, rapuh banget ranting itu. Kalau udah lepas, nyangkut di mana, mati. Karena terlepas dari sumber hidupnya. Begitulah rapuhnya hidup kita sebagai ranting. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita terus melekat kepadanya. Karena Tuhan gak mau lihat kita kering. Apalagi Tuhan gak mau lihat kita mati secara rohani. Kita harus terus melekat kepada sang sumber hidup. Seperti khotbah Pastor Thomas minggu lalu. We need to choose to abide in Him. Every single day, every minute, every second. Kita harus memilih. Ingat, hidup saudara diberikan pilihan loh. Tidak dipaksa oleh Tuhan. Kita harus terus memilih untuk terus melekat sama Tuhan. Karena ranting ini rapuh. We can go wrong at any time. Kita bisa salah langkah kapan saja. Kita bisa diperhadapkan dengan pilihan di depan kita dan kita bisa salah pilih. Kita bisa salah mendengarkan hati kita sendiri. Padahal kita tahu hati ini bisa sangat licik. Kita gak bisa percaya sama hati sendiri. Kita percayanya sama Tuhan. Mata kita bisa sangat mudah tertipu. Kita pikir daun berwarna hijau muda yang tumbuh itu sesuatu yang bagus buat kita.
Padahal sesungguhnya justru daun itu bisa menghambat pertumbuhan untuk kita dan menghambat kita untuk berbuah. Kita pikir daun yang baru tumbuh itu di dalam hidup kita sesuatu yang baru. Wow, bagus Tuhan, puji Tuhan. Namun cek, apakah itu sesuatu yang membawa kita semakin bertumbuh dan semakin berbuah, atau justru menghalangi pertumbuhan kita dan menghalangi pertumbuhan buah di dalam hidup kita. So again, we can go wrong at any time. Kita bisa salah. Karena ingat, kita ini rapuh. Tanpa Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena Yesus tahu, kita sangat membutuhkan Yesus sebagai pokok kita, sebagai sumber hidup kita. Saat ranting ini terlepas dari pokoknya, matilah ranting itu. Tinggal tunggu dikumpulin orang terus dibakar. Jesus is our source of life. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. So kebenaran ini harus benar-benar kita mengerti dan kita hidupi. Saudara dan saya butuh untuk hidup melekat, attach sepenuhnya. Bergantung kepada Yesus sepenuhnya. Sang sumber kehidupan. Amin. Khotbah pada pagi ini berjudul Pruning, a Preparation for More. Atau pemangkasan, persiapan untuk sesuatu yang lebih. Kerinduan Bapa kita bagi hidup kita, hidup anak-anaknya ini, hidup murid-murid Kristus ini, agar kita bisa berbuah. Bahkan berbuah lebih banyak. Kita sebagai ranting, bagian kita adalah again, melekat dan menyatu dengan pokok kehidupan, yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya aliran-aliran kehidupan Yesus boleh mengalir di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Dan buah adalah hasil dari aliran kehidupan tersebut. Yang dapat dirasakan oleh orang lain, yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Untuk dapat berbuah, bahkan berbuah banyak, kita harus mempercayakan hidup kita ini kepada tangan sang pengusaha kebun, yaitu Allah Bapa. Kita harus percaya penuh kepadanya. Tangan yang menanam, tangan yang merawat, tangan yang memberikan pertumbuhan, juga adalah tangan yang sama melakukan pemangkasan dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Proses pruning atau pemangkasan atau pembersihan dilakukan justru pada ranting-ranting atau cabang-cabang yang menghasilkan buah, saudara. Pruning justru dilakukan Tuhan kepada hidup kita yang sedang berbuah. Yohanes 15 ayat 2 saya bacakan dari versi TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Dia memotong setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah dan mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah supaya buahnya bertambah banyak lagi. Proses pemangkasan tujuannya adalah supaya berbuah lebih banyak lagi. Mungkin ada saudara di sini termasuk saya pribadi yang sedang mengalami proses, yang sedang melalui tantangan, yang sedang menghadapi masalah. Ikut Tuhan malah hidup gak makin mudah. Melayani Tuhan kok malah bertubi-tubi pembentukannya.
mau melangkah dan memberi diri menjadi pemimpin atau pemurid, kok malah banyak makan hati, dikecewakan, ditolak. Karena ikut Tuhan, melayani, menjadi pemimpin, bahkan menjadi pastor, bukanlah jaket anti badai kehidupan. Saya ulangi, ikut Tuhan, melayani, menjadi pemimpin, bahkan pastor, bukanlah jaket anti badai kehidupan. Buat para pemimpin yang baru ditahbiskan, pasti akan mengalami pembentukan, pasti akan mengalami yang namanya badai. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan bertanggung jawab pada buatan tangannya. Saat Tuhan memanggil, Tuhan yang akan menyertai. Amin. Menjadi pengikut Kristus atau seorang pemimpin gereja berarti seorang dipanggil untuk taat. Bukan dijauhkan dari realita dunia yang penuh tekanan. Tetap ada. Namun Tuhan panggil kita untuk taat dan setia. Buat semua para pelayan dan pemimpin di sini, saat saudara mengalaminya, maka saudara semakin yakin dan teguh bahwa saudara sedang benar-benar berjalan dalam panggilannya. Amin. Karena Tuhan memproses orang-orang yang dikasihinya. Kita tetap bisa mengalami proses, tantangan, masalah, bahkan badai kehidupan. Namun yang pasti dalam Yesus kita aman. Karena kita punya dasar yang teguh, yang tak tergoyahkan. Kita bisa tetap kuat berdiri dalam badai, perlindungan kita adalah dalam Tuhan. Dan kita bisa keluar dari badai dengan kemenangan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Perbedaannya jika kita hidup melekat kepada Tuhan, setiap proses yang kita hadapi adalah sebuah kesempatan untuk kita semakin bertumbuh kuat. Kesempatan untuk kita semakin berbuah lebih banyak lagi. Pemangkasan adalah kesempatan untuk kita bisa berbuah lebih banyak lagi. Setiap proses yang kita hadapi bukanlah untuk menjatuhkan kita, tetapi justru adalah proses di mana tangan sang pengusaha kebun itu sedang melakukan tanda cintanya atas hidup kita. Pemangkasan adalah tanda bahwa Tuhan sayang sama saudara. Saat kita mengalami masalah dan tantangan, di situ karakter kita akan muncul. Di situ kemungkinan besar bad habit kita akan muncul. Di situ bahkan dosa yang tersembunyi yang belum kita lepaskan, yang mungkin kita tidak sadari, akan kembali bermanifestasi. Itu yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Memangkas hal-hal yang akan menghalangi kita untuk berbuah lebih banyak lagi. So more fruits requires pruning. Diperlukan pemangkasan untuk menghasilkan buah lebih banyak. Pada kesempatan ini saya mau ajak saudara belajar dari dua tokoh besar di Alkitab. Bagaimana mereka berproses dalam perjalanan mereka menggenapi panggilan Tuhan atas hidup mereka. Yang pertama kita belajar dari Yusuf. Pasti sudah banyak yang baca ya tentang Yusuf. Saudara bisa membaca kisah Yusuf di kitab Kejadian 37 sampai 45. Kisah Yusuf ini diceritakan di Alkitab dimulai saat dia berusia 17 tahun. Saya membayangkan Yusuf ini seperti anak saya, usianya sama, 17 tahun saat ini. Masih sangat muda, masih sangat polos, jujur, apa adanya. Dan kadang-kadang kurang berhikmat. Yusuf saat itu dipercayakan oleh bapaknya untuk menggembalai kambing domba. Dan Yusuf ini suka cerita ke Yakub ya, ayahnya.
Jadi dia punya hubungan yang dekat sama papanya. Dan dia suka cerita tentang kejahatan-kejahatan dari saudaranya. Yusuf adalah anak kesayangannya Yakub. Yusuf ini anak favoritnya Yakub. Jadi ya permasalahan parenting ini sudah terjadi sejak dahulu kala. Pilih-pilih anak favorit. Ini udah terjadi sejak zaman dahulu kala. Yang membuat saudara-saudaranya akhirnya membenci Yusuf. Iri. Karena Yusuf disayang banget sama papanya. Dan dengan polosnya Yusuf juga cerita ke saudara-saudaranya yang benci sama dia tentang mimpinya bahwa ikatan-ikatan gandum saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah kepada ikatan-ikatan gandumnya Yusuf. Jadi intinya saudara-saudaranya itu nanti akan sujud menyembah sama Yusuf. Makin bencilah ya saudara-saudaranya ini. Apa kamu ya? Udah paling kecil. Masa kami disuruh sujud menyembah sama kamu? Nah, disinilah dimulai proses hidupnya Yusuf. Saudara-saudaranya menjualnya. Dia dibeli oleh Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Di rumah Potifar, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan Yusuf diberikan kepercayaan lebih, yaitu kuasa atas rumah dan segala milik dari Potifar. Dan atas kehadiran Yusuf ini, dia diberikan otoritas atas rumah Potifar, Tuhan memberkati rumah Potifar. Jadi saudara, satu hal yang kita pelajari, keberadaan kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, seharusnya tempat itu menjadi berkat, penuh berkat. Kalau kita hidup sama seperti Yusuf, setia dan Tuhan menyertai kita. Nah, karena Yusuf ini sikapnya manis, wajahnya elok, kata Alkitab ya, berarti ganteng gitu ya. Kepincutlah si tante Potifar. Ini istrinya Potifar, namanya gak disebut di dalam Alkitab. Mulailah dia merayu-rayu si Yusuf. Namun Yusuf selalu menolak. Yusuf adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ngerti dosa. Ngerti bahwa kejahatan besar terhadap Allah. Bahwa hal itu adalah kejahatan besar terhadap Allah. Dia terus menghindar dan menolak. Tapi si tante Pot ini terus menerus merayu Yusuf. Sampai di sebuah kesempatan saat di rumah lagi gak ada orang selain mereka berdua. Tante Pot ini memegang baju Yusuf. Dan Yusuf apa yang dia lakukan? Lari. Dia lari. Jadi ya saudara-saudara, kalau ada dalam situasi seperti ini yang dihadapi Yusuf, teladani Yusuf ya. Lari sekencang-kencangnya. Jangan coba-coba sok kuat untuk menghadapinya. Gak bisa. Lari. Kalau lagi berdua di kos-kosan, jangan. Kalau ada pacarnya bilang kesini dong ke rumahku, papa mamaku lagi gak ada. No, say no ya. No ya. Jangan sok kuat untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Walk away, pokoknya run away. Sekencang-kencangnya. Kalau ada situasi seperti itu, jangan sok kuat. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh artinya apa? Bukan takut, aku ngeri sama Tuhan. Takut menjauh dari Tuhan. Karena dosa hanya akan menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang kita takutin. Terlepas dari pokok anggur yang benar itu. Karena ranting ini sekali lagi rapuh saudara. Takutlah hidup menjauh dari Tuhan. Karena dosa hanya akan menjerat kita dan menjauhkan kita. Dan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Kita lanjut lagi dengan Yusuf ya. Walaupun Yusuf sudah bekerja dengan baik, dia mendapatkan perlakuan tidak adil. Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara karena ya fitnah dari tante Pot. Namun Tuhan menyertai Yusuf.
saudara percaya kalau kita hidup di dalam integritas, kita berani jujur, kita mengatakan tidak pada dosa, Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di pihak kita. Akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Namun tetap karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dan diberikan kepercayaan untuk mengurus tahanan dan penjara. Karena sebuah permata ditaruh dimanapun, bahkan di tempat sampah, dia akan tetap berkilau. Dan nilainya tidak akan pernah berkurang. Itulah Yusuf, itulah saudara dan saya. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, di tempat yang tidak enak sekalipun. Sekali permata tetap permata. Dia akan tetap berkilau. Dan harganya, nilainya tidak akan pernah berkurang. Jadi mungkin kalau ada saudara di sini yang pernah atau sudah mengalami hal yang sama, bersabarlah, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. God is always on time. Kalau belum indah berarti belum waktunya Tuhan. Yusuf harus menunggu 2 tahun untuk, saya balik ya, ini kayak saya terskip. Nah, di penjara Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti Raja Mesir. Dan si pemimpin ini memberikan hikmat, pemimpi ini maksudnya pemimpi. Yusuf ini pemimpi ya, dia banyak mendapatkan mimpi. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi dari kedua pegawai istana tersebut. Dan setelah dia mengartikan arti mimpi dari pegawai istana tersebut, dia berpesan kepada juru minuman untuk mengingatnya saat dia keluar dari penjara dan tolong keluarkan aku dari penjara. Yusuf berpesan. Namun saat juru minuman itu keluar dari penjara dan sudah kembali kepada kejabatannya, ia lupa pada Yusuf yang sudah menolongnya. Namun Tuhan adalah setia. Amin. Walaupun Yusuf harus menunggu 2 tahun untuk diingat kembali oleh juru minuman tersebut. Waktu Tuhan buat Yusuf terjadi saat Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa mengartikannya. Nah, saat itulah Tuhan membuka ingatan dari juru minuman itu tentang Yusuf. Aku ingat ada yang bisa mengartikan mimpi dan dia ada di dalam penjara. Mungkin dia langsung merasa bersalah. Aduh, lupa sama Yusuf. Dan singkat cerita, akhirnya Yusuf sampai kepada destiny Tuhan atas perjalanan hidupnya yang penuh proses, ketidakadilan, penderitaan dan kesukaran. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpinya Firaun. Dia diberikan kuasa oleh Firaun atas seluruh tanah Mesir. Yusuf adalah seorang yang berakal budi, seorang yang bijaksana dipenuhi oleh Roh Allah. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. So Yusuf adalah the right man at the right place and at the right time. Atas kepemimpinan Yusuf, Mesir bisa keluar dari 7 tahun masa kelaparan. Bahkan dicatat di Alkitab bahwa di masa 7 tahun masa kelaparan itu, orang dari seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf. How great is our God? Yusuf dibuang saudara-saudaranya di umur 17 tahun. Dan dia diangkat Tuhan menjadi penguasa Mesir di umur 30 tahun. 13 tahun masa kesukaran yang harus dilalui oleh Yusuf adalah masa pruning yang Tuhan lakukan. Untuk dia boleh sampai kepada destiny-nya. Boleh sampai kepada takdir yang sudah Tuhan siapkan untuk Yusuf. Mimpinya di awal kisahnya saat dia umur 17 tahun memanglah terjadi. Saudara-saudaranya datang sujud menyembahnya. Namun Yusuf butuh mengalami pemangkasan. Supaya dia menjadi seorang yang berakal budi, bijaksana, dan dipenuhi oleh
Roh Allah. 13 tahun dia butuh waktu untuk Tuhan memangkas dia, mempersiapkan dia. Dan masa sukarnya tidak membuat dia pahit dan dendam kepada saudara-saudara yang telah membuangnya. Gimana kalau saudara dan saya? Kalau dibuang sama orang gitu atau dilupakan sama orang, pahit gak? Namun masa pemangkasan yang Tuhan lakukan kepada Yusuf membuat dia tidak pahit, tidak dendam. Justru dia mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Kejadian 45 ayat 5-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pemangkasan yang Tuhan lakukan dalam hidup Yusuf memampukan dia untuk berkata seperti ini. Yang dulu gak apa-apa. Itu emang udah rencananya Tuhan. Kamu gak buang aku, tapi Tuhanlah yang suruh aku duluan ke sini. Supaya aku mempersiapkan semuanya. Supaya kita gak kelaparan. Hati yang diubahkan. Mindset yang diubahkan. Karakter yang diubahkan. Sikap yang diubahkan. Itu adalah hasil pruning. Dari kisah Yusuf kita belajar proses pruning Tuhan atas hidup kita tidak membuat kita menjadi pahit karena kesukaran dan ketidakadilan. Namun justru membentuk kita menjadi pribadi yang bijaksana dan mampu melihat rencana besar Tuhan atas hidup kita. Amin. Proses pruningnya Tuhan bukan untuk membuat kita hidup terpuruk, tapi membawa kita masuk ke dalam rencananya yang besar. Amin. Yang kedua, kita belajar dari Nabi Elia. Ya, seorang nabi besar, penentang penyembahan berhala. Seorang nabi yang banyak sekali dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat yang besar. Dan seorang nabi yang diangkat ke surga hidup-hidup dengan kereta berapi. Nabi besar yang luar biasa. Ada sebuah cerita menarik dari seorang nabi luar biasa. Namun ada pengalaman natural. Jadi seorang nabi yang luar biasa secara supranatural. Tetapi ada pengalaman natural yang secara pribadi sangat memberkati saya pribadi. Elia ini, kalau saudara sudah tahu, adalah nabi yang mengalahkan 450 nabi Baal. Nabi Baal itu adalah para imam atau pengikut yang menyembah Baal, yaitu dewa kesuburan dan cuaca bangsa Kanaan kuno. Dan Nabi Elia hanya seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan saat ia menghadapi ini. Sebenarnya Nabi Elia ini yang ia tantang adalah 450 Nabi Baal dan tambahan 400 Nabi Asyera. Nah, Nabi Asyera ini adalah yang, ini sebagai pengetahuan aja, yang mendapatkan makan dari meja istana Isabel. Mereka adalah nabi palsu yang menyembah Asyera, dewi kesuburan bangsa Kanaan kuno.
Jadi total yang ditantang oleh Nabi Elia sebanyak 850 nabi. Seorang diri. Nantang 850 nabi. Ini nabi gak ada takutnya sama sekali. Dia hanya takut kepada Tuhan saja. Sebuah kisah yang luar biasa yang saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 18. Nah, setelah kejadian pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan di Gunung Karmel itu, jadi dia mengalahkan 450 nabi Baal. Yang 400 dari nabi Asyera mereka nggak datang. Yang menjawab tantangan dia adalah 450 nabi Baal itu. Dia mengalahkan semuanya. Namun setelah kejadian itu ada kejadian yang menarik. Seorang Ratu Isabel, seorang ratu yang sangat terkenal kejam, menyembah dewa Baal, membunuh nabi-nabi Tuhan, serta menentang Nabi Elia, mendengar kejadian Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Dan dia menyampaikan ancaman kepada Nabi Elia. Dia ngancam bahwa dia akan membunuh Nabi Elia sama seperti Nabi Elia sudah membunuh nabi-nabi Baal itu. Saudara, di luar ekspektasi saya, Nabi Elia ketakutan dengan ancaman itu. Seorang nabi luar biasa yang banyak melakukan pekerjaan luar biasa bersama Tuhan, yang kemarin baru saja mengalahkan 450 nabi Baal, takut sama ancamannya Isabel. How? 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, ia yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. How? Di mana sosok Nabi Tuhan gagah berani yang gak ada takutnya kemarin itu. Yang udah menantang total 850 nabi palsu. How? Hanya karena perkataan seorang yang bukan datang dari Tuhan. Perkataan yang powerless. Elia ketakutan. Why? Namun saudara, di sini Alkitab mau mengajarkan kita untuk melihat seorang manusia biasa. Seorang nabi yang luar biasa itu adalah juga manusia biasa. Alkitab tidak menutupi kejadian ini, tetap dicatat. Karena pasti ada maksud Tuhan buat kita. Nabi Elia hanyalah manusia biasa. Kuasa Tuhanlah yang bekerja luar biasa melalui dia. Nabi Elia juga mengalami yang namanya kelelahan fisik dan mental, saudara. Sama seperti saudara dan saya. Setelah melakukan peperangan yang luar biasa, dia lelah. Nabi Elia mengalami kelelahan yang menyebabkan dia mengalami spiritual depression atau depresi rohani. Sampai ingin nyerah, sampai ingin mati aja. Saudara, mungkin ya, ekspektasi saya tadi terhadap sosok Nabi Tuhan yang hebat ini sama dengan ekspektasi kita saat ini terhadap pemimpin kita. Mungkin sama ekspektasi kita dengan pemimpin kita, home leader kita, ministry head kita, dan mungkin terutama para pastor kita. Mereka harus jadi teladan, gak boleh gagal, gak boleh salah, gak boleh lemah,
Gak boleh jatuh, gak boleh sakit, gak boleh diare, gak boleh flu, gak boleh. Harus kuat, harus sempurna. Kan leader. Saudara, mereka semua adalah manusia biasa yang sedang berproses sama seperti saudara dan saya, yang juga sedang struggle dengan masalah yang mungkin hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Mereka nggak cerita. Mereka hanyalah manusia biasa. Seorang Nabi Eli yang luar biasa hanyalah manusia biasa. Saudara dan saya hanyalah manusia biasa. So remember to always be kind. Berbaik hatilah, berbaik sangkalah. Jangan negatif thinking mulu. Amin. Jangan hanya melihat, mata kita ini terbiasa untuk melihat yang jelek-jelek dulu. Yang baik-baiknya nanti. Always be kind. Karena saudara dan saya tidak pernah tahu struggle apa yang sedang dihadapi oleh seseorang. Be kind. Be kind. Jangan jadi orang Kristen yang jago menghakimi. Namun minus dalam kasih. Kasih dulu. Ditaruh paling atas. Karena saat kasih ditaruh di atas segala sesuatunya, kita dimampukan untuk melihat dengan matanya Tuhan, matanya kasih. Dari perspektifnya Tuhan, dari POV-nya Tuhan. Saudara, Tuhan saja sang hakim atas dunia ini tidak menghakimi Elia. Karena dia berkata, aku mau mati aja. Apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Tuhan gak bilang, semangat Elia. Tuhan gak suruh dia puasa. Puasa kayaknya kamu kurang puasa deh kayaknya ini. Tuhan tidak suruh dia, ayo doa semakin kuat berdoa. Doa semalam suntuk, doa keliling dan segala macam. Pokoknya doa. Tuhan gak suruh dia terus pelayanan. Terus pokoknya. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Elia? Tuhan membiarkan dia tidur. Tidur. Dan Tuhan memberikan dia makan roti bakar dan air minum. Roti bakar saudara-saudara. Roti bakar adalah my comfort food. Saya suka roti. Tuhan membiarkan dia tidur. Tuhan memberikan dia makan. Dan Tuhan memberikan dia minum. 1 Raja-Raja 15 ayat 5-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Waduh, luar biasa banget ini. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula, tidur lagi dia. Jadi Elia ini lelah banget saudara. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, dikasih makan lagi. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Tempat dia akan bertemu dengan Tuhan di sana. Mendengarkan suara Tuhan di sana. Ternyata saudara-saudara, Elia hanya butuh tidur sama makan. Tidak terdengar spektakuler dan rohani.
Namun itulah yang Elia butuhkan. Rest. Istirahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia. Ia mengerti benar dengan kondisi kita. Dan Ia memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Karena kelelahan, ancaman Isabel terdengar begitu menakutkan bagi Elia. Hanya karena apa? Kelelahan. Kalau kita sedang lelah fisik dan mental, kita bisa punya POV dan perspektif yang salah. Perhatikan deh ya, hal-hal sederhana. Kalau kita lagi capek, lagi lelah, lagi kesel. Baca WhatsApp itu bisa salah tangkap, saudara. Baca grup itu bisa salah, saudara. Kalau lagi lelah, lagi ada masalah, lagi di kantor apalagi habis dimarahin bos atau apapun yang sedang kita hadapi yang membuat kita lelah. Baca WhatsApp bisa salah tangkap. Bisa mungkin, hey kamu kesini dong. Malah, hey kamu kesini dong. Salah kan? Itu karena pikiran kita yang sedang lelah membacanya dengan berbeda. Nada baca kita bisa beda, bisa miskom. Dijawab singkat-singkat bisa salah, dijawab panjang lebar bisa salah juga. Kalau kita kondisi lelah, semua orang di sekitar kita bisa salah semua. Mungkin pulang kerja dalam kondisi lelah, ketemu rumah berantakan, bisa bikin naik tekanan darah. Lebih parah lagi, kelelahan fisik dan mental dan merasa sendiri seperti Nabi Elia merasa sendiri bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia ketakutan karena dikejar untuk dibunuh. Dia merasa sendiri. Sebagai manusia, sehebat apapun hal yang kemarin ia lakukan, saat kelelahan pasti akan mempengaruhi mentalnya. So, kelelahan bisa berdampak buruk bagi kita pribadi dan juga orang-orang di sekitar kita. Terutama orang-orang yang dekat sama kita. Terutama suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang ada di rumah. Rest. Kita harus manage rest. Kita harus istirahat dengan baik. Rest is a form of fully trust to God. Tuhan, aku percaya sepenuhnya kepadamu pada hal-hal yang gak bisa aku lakukan. Aku percaya rest is a form of fully trust to God. Rest is a pause, not stop. Jadi rest itu berhenti sejenak, bukan berhenti total ya. Berhenti sejenak, jangan tiba-tiba langsung dah aku berhenti aja, aku gak mau lagi pelayanan, aku gak mau lagi ini, aku gak mau lagi itu. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita rest. Rest is where God restores strength, renews faith, and reminds our soul that God is still in control of everything. Istirahat adalah saat Tuhan memulihkan kekuatan, memperbarui iman, dan mengingatkan jiwa kita bahwa Dia, Tuhan, tetap memegang kendali atas segalanya. Rest is progress. Rest is progress loh. Rest is a moment to heal and reset. Gives us strength to move forward with clarity and intention. Sama seperti Elia. Istirahat merupakan sebuah progres justru. Atau kemajuan. Momen untuk kita memulihkan diri. Dan menata ulang kembali semuanya. Yang memberikan kita kekuatan untuk melangkah maju dengan kejelasan dan tujuan yang mantep. Elia setelah tidur dan makan roti dan minum, dia bisa berjalan 40 hari dan 40 malam. Dan dia boleh sampai mendengar suara Tuhan yang lemah lembut itu. Dan Elia dimampukan Tuhan untuk meneruskan panggilannya. Saudara, terkadang gak serumit yang kita pikirkan. Sesimpel tidur.
Rest is spiritual and biblical, saudara-saudara. Kita baca dari Mazmur 116 ayat 7. Kenapa saya bilang rest is spiritual and biblical? Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Kembalilah beristirahat, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dari kisah Nabi Elia yang mengalami kelelahan, kita belajar bahwa kita semua adalah manusia biasa yang membutuhkan istirahat. Pause sejenak, bukan berhenti. Agar Tuhan memulihkan kekuatan, mempersiapkan kita. Sehingga kita dapat berjalan lebih jauh lagi, meneruskan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. So, kesimpulannya. Pruning adalah cara Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan mau hidup kita terus berbuah. Pruning adalah sebuah persiapan untuk dapat berbuah lebih. Pruning pasti tidaklah nyaman. Pemangkasan bagian-bagian hidup kita yang Tuhan pandang harus dilepaskan untuk memberi ruang bagi buah-buah itu lahir di dalam kehidupan kita. Gimana buah itu bisa lahir dalam kehidupan kita kalau ruang dalam hidup kita itu sudah full, penuh. Kita butuh ruang supaya buah-buah itu boleh muncul dalam kehidupan kita. Saudara, kita sering berdoa, Tuhan berkatilah aku. Namun pernahkah kita berani untuk berdoa? Tuhan pangkas aku. Supaya aku bisa lebih berbuah banyak untuk memuliakan-Mu. Lewat kisah Yusuf dan Nabi Elia, kita mendapat gambaran betapa Tuhan mengasihi mereka. Betapa hebatnya rencana Tuhan dan betapa baik dan setianya Tuhan itu. Yusuf dan Nabi Elia adalah teladan hidup bagi kita. Di mana mereka tetap setia, melekat kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Taat saat sedang proses pruning terjadi. Di mana Tuhan memangkas hal-hal yang menghalangi untuk terus maju kepada musim selanjutnya. Sampai destiny Tuhan genap atas hidup mereka. Ibrani 12 ayat 1 versi TSI. Jadi saudara-saudari, mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menantikan kita, marilah kita mengikuti teladan mereka. Buanglah semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Proses pruning bukanlah punishment. Tuhan mempruning kita saat kita akan membawa kita pada musim baru di mana akan ada pertumbuhan dan ekspansi lebih di dalam hidup kita. Jika saat ini saudara sedang mengalami proses pemangkasan, saya mau bilang bersyukurlah. Jika saat ini saudara sedang merasakan, Tuhan banyak sekali hal yang terjadi. Artinya Tuhan sedang mempruning saudara dan bersyukurlah. Berarti saudara sudah berbuah. Karena hanya dahan yang berbuahlah yang dipruning oleh Tuhan. Hanya dahan dan ranting yang berbuahlah yang dibersihkan oleh Tuhan. Hidup saudara sudah berbuah, namun Tuhan membersihkan segala sesuatunya supaya buahnya lebih banyak lagi. Ibrani 12 ayat 11 versi NIV saya baca terjemahannya. Memang saat ini segala bentuk didikan tidak terasa menyenangkan, melainkan menyakitkan. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera bagi mereka yang telah dilatih olehnya. Karena pruning
is a preparation for more fruit. Karena pemangkasan adalah persiapan Tuhan untuk kita berbuah lebih banyak lagi. Amin.